Halo sobat, ini kita kembali lagi di podcast ini kita. Di sini di podcast kali ini saya sebagai host bersama aku Khairul Mahfud, dan di sini ada narasumber yang sangat keren nih. Boleh diperkenalkan Kak? Baik, perkenalkan nama saya Hoirul Insani. Saya di sini dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum angkatan 2024. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Oke, Kak. Langsung saja kepada pertanyaannya Kak. Bagaimana awal mula kakak bisa menjadi ketua angkatan public speaking? Nah, kalau bicara soal bagaimana awalnya, Kak. Nah, untuk awalnya sendiri kan untuk komunitas public speaking ini bukan UKM dari kampus, Kak, melainkan komunitas yang untuk anggota-anggotanya itu dalam lingkup mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Yang awalnya, Kak, kenapa saya bisa tertarik kepada public speaking ini, karena awalnya saya melihat di beberapa postingan-postingan teman saya, dan juga sepertinya hal ini sangat luar biasa dan sangat menantang, dan juga sangat bikin saya tertarik karena dari namanya saja sudah public speaking, yang artinya orang-orang di sana pasti juga orang-orang hebat. Nah, setelah saya mencari tahu tentang public speaking itu seperti apa dan komunitasnya itu gimana, nah waktu itu saya mencoba daftar untuk ikut diklat. Oh, iya. Nah, setelah ikut diklat, ternyata di diklat itu ada sekitar 200 peserta, yang dimana untuk peserta diklat ini saya rasa kayaknya paling banyak dibandingkan UKM yang lain untuk peserta diklat barunya ini. Karena kebetulan untuk di public speaking ini tidak hanya mahasiswa angkatan 2024 saja, tapi juga berbagai macam angkatan, bahkan ada dari angkatan 22 yang sudah semester 5, tapi yang paling banyak juga dari angkatan 23, yang artinya di komunitas public speaking ini masalah angkatan itu tidak menjadi masalah, karena nanti kita semua sama di sana, kita jadi keluarga. Mungkin itu awalnya, Kak, kenapa kok bisa jadi ketua komunitas public speaking. Berarti dari sebelumnya pesertanya itu Kak lebih banyak yang 2024 apa gimana Kak? Kalau untuk peserta public speaking ini, Kak, yang 2024 ini kan 200 orang. Tapi sebelumnya di tahun 2021 itu pernah tembus peserta diklatnya sampai 500 orang. Awalnya yang daftar itu Berarti sangat luar biasa Kak ya public speaking ini. Awalnya yang daftar katanya hampir 1.000 orang. Tapi karena berhubung tempatnya nggak memadai, nggak ada tempat, jadi yang dipilih buat ikut diklat sebanyak 500 orang gitu. Berarti sangat banyak untuk peminatnya ya Kak ya. Iya, berarti kan organisasinya luar biasa. Iya. Oke, baik Kak. Apa tantangan terberat saat menjabat sebagai ketua angkatan public speaking Kak? Yang pertama, Kak, kan kalau bicara soal tantangan nih, Iya. Kak, tantangan terberat yang pertama ya terutama kalau dari diri pribadi itu adalah yang dimana saya sendiri ini kan notabene masih mahasiswa baru angkatan 2024, yang dimana saya awalnya agak kurang berani buat maju sebagai ketua angkatan, karena Kak, yang pertama di sana itu kan ada angkatan 22 ataupun 23 yang pastinya pengalamannya dan juga lebih banyak, Ya, pasti lebih banyak. Jadi awalnya saya yang penting maju aja lah, artinya saya gak terlalu berharap, yang penting punya keinginan. Karena yang pertama saya merasa masih mahasiswa baru, tapi ternyata alhamdulillah terpercaya juga. Dan waktu itu mungkin salah satunya kenapa saya bisa kepilih mungkin karena jadi peserta terbaik. Mungkin itu iya. penunjang kenapa saya bisa kepilih sama teman-teman. Mungkin itu aja. Oke. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut Kak? Kalau untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama yaitu caranya kita harus membangun komunikasi, terutama komunikasi kita dengan para kakak tingkat angkatan 22 ataupun 23, terutama kepada pengurus ataupun pembina. Itu harus diperbaiki lagi, karena insya Allah kalau komunikasi di dalam satu organisasi itu baik, maka apapun yang akan dilaksanakan, entah itu program kerja ataupun kegiatan, nantinya akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau komunikasinya sudah tidak baik, maka otomatis ya pasti mengadakan proker ataupun kegiatan-kegiatan itu pasti tidak akan lancar, Kak. Dan hal itu yang harus ditekankan betul-betul, mengingat di antara
keluarga besar public speaking ini jaraknya angkatannya itu berbeda-beda. Jadi diantaranya yaitu kesibukannya yang pasti juga berbeda-beda Kak. Jadi kita harus bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Berarti harus banyak-banyak berkomunikasi Kak, biar silaturahminya gitu Kak ya. Iya, terus juga kita harus banyak kumpul juga Iya. ya. Sering kumpul-kumpul, nggak harus nunggu kegiatan, kita bisa ngopi bareng ataupun apapun itu. Biar semakin dekat ya Kak, Iya, betul. pertemanan kita gitu. Oke Kak, apa pengalaman Kakak yang paling berkesan menurut Kakak? Kalau pengalaman paling berkesan kalau di public speaking ini yang pertama yaitu saya bisa mengenal terutama kan saya di Fakultas Hukum. Nah, sebelumnya kalau misalkan ikut UKM ataupun UKM di tingkat fakultas ataupun universitas itu enggak sebanyak yang ada di public speaking Kak. Jadi ketika saya ikut public speaking, teman-teman saya di semua fakultas itu banyak sekali Kak. Dan itu dalam berbagai angkatan, tidak dalam satu angkatan saja. Jadi itu yang pertama, pengalaman yang paling berkesan adalah saya banyak teman, banyak relasi di sini Kak. Berarti banyak yang kenal kepada Kakak sebelumnya. Oh ya? iya, ya itu juga poin plusnya kita bisa banyak dikenal orang Iya. Kak, di kampus ini. Oke Kak. Kasih pesan dong Kak para penonton yang masih ragu dalam hal baru. Yang pertama kalau untuk penonton ya untuk mencoba hal baru karena ada kata-kata seperti ini, kita itu kalau mau sukses ataupun kita kalau mau mencapai sesuatu kita tidak boleh berada di zona nyaman. Artinya kita harus keluar dari zona nyaman untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin notabene itu nanti akan membuat kita manfaatnya itu lebih kerasa. Contohnya seperti ini Kak. Kan awalnya saya ngapain sih ikut public speaking, orang di organisasi lain aja pasti akan belajar public speaking kan. Kan begitu Kak. Tapi ternyata setelah saya keluar dari lingkaran hitam saya yang mengatakan bahwasanya nggak usah ikut public speaking karena public speaking itu sudah bisa belajar di kelas presentasi. Nah itu Kak. Tapi ketika saya ikut public speaking saya sadar loh ternyata masih banyak ilmu yang masih belum saya kuasai dan juga masih banyak orang-orang hebat yang bisa menginspirasi Kak. Mungkin itu Kak yang paling penting. Kita harus bisa mengeksplor hal-hal baru Kak. Jadi mumpung kita masih muda, kita habiskan dulu jatah gagal kita ini sekarang. Iya. Segitu saja Kak. Iya. Terima kasih Kak atas waktunya Kak Arul, Iya. untuk kesempatan untuk mengisi podcast kali ini. Oke guys, tetap stay tune, see you.